Setelah kepergian Haruto atau Shiva, perjamuan penyambutan Iris dan klon Haruto pun dilanjutkan. 研究生たちに乾杯。乾杯。 Klon Haruto yang selalu ditatap oleh guru Polkos, dia bertanya, ada apa? Guru Polkos menjelaskan kalau dirinya dan Haruto memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tidak ingin terlibat dalam suatu masalah dan ingin menyendiri. Haruto yang mendengar itu pun sontak bertanya, bagaimana ceritanya guru Polkos bisa selalu bersama dengan profesor kecil? Guru Polkos yang mendengar pertanyaan itu menjelaskan kalau dirinya sebenarnya adalah guru pribadi profesor kecil dan dia bekerja di keluarganya profesor kecil sejak dulu. Namun karena profesor kecil sangat jenius dan profesor kecil yang merasa kalau tidak ada lagi yang bisa dia pelajari di rumahnya, profesor kecil memutuskan untuk menjadi pengajar di akademi dan dia menjadi pengawasnya. Lalu dia pun sangat frustasi karena profesor kecil sangat berminat meneliti tentang sihir kuno. Padahal itu adalah sihir yang sudah tidak ada lagi. Haruto yang melihat itu, dia berusaha untuk menenangkan guru Polkos. 私は所詮凡人ですから。逆効果。 Pada saat itu juga Iris yang sudah mabuk mendekati Haruto. Dengan sangat manjanya dia tidur di pangkuan Haruto. ここでなら僕は強くなれるかもしれない。 Setelah menempatkan Iris di tempat tidur, profesor kecil datang menghampiri klon Haruto. Lalu dia memberitahukan kepada klon Haruto kemungkinan kenapa Iris ingin mengetahui tentang sihir kuno. Padahal Iris memiliki semua elemen sihir dalam dirinya. Itu mungkin karena level maksimal milik Iris hanyalah 35 dan itu tidak akan berkembang lagi. Jadi kemungkinan Iris pasti bertaruh kepada sihir kuno yang kemungkinan bisa meningkatkan level sihirnya. 新たな課題ができてワクワクしている。 Lalu setelah mengatakan panjang kali lebar, profesor kecil pun tertidur. Klon Haruto yang berencana ingin pulang, malah melihat kalau semua orang sudah tertidur. いつの間にかみんな寝てしまった。 Berpindah di tempat lain, Skenaddle yang masih marah dengan apa yang terjadi kepadanya dan rencananya yang sudah gagal. Dia pun menyuruh bawahan keluarganya untuk membunuh Haruto beserta orang-orang yang dekat dengannya. Di saat dia memerintahkan hal tersebut, dia tidak mengetahui kalau ada kamera CCTV yang sudah dipasang oleh Haruto di kediamannya. Singkat cerita, bawahan Skenaddle sudah mengepung kediaman profesor kecil yang masih ada klon Haruto di sana. Di saat orang-orang itu hendak memasuki kediaman tersebut, tiba-tiba orang yang berada di depan menabrak dinding perlindungan yang ada di kediaman. では作戦を開始する。はっ。 Dan orang-orang itu pun mengetahui kalau di sana ada sihir penghalang. Lalu mereka pun mencari jalan untuk masuk. Setelah mereka semua tidak menemukan jalan untuk masuk, tiba-tiba muncul sebuah pintu di hadapan mereka. Karena penasaran, salah seorang dari mereka pun memeriksa pintu tersebut.
tersebut. Namun tiba-tiba ada tangan yang menarik orang tersebut. Karena marah, orang-orang itu pun menyerang pintu itu dengan menggunakan sihir. Namun itu tidak berguna. 返しろ。 Dan pada saat itu juga keluarlah banyak pintu di sekeliling mereka. Dan pintu-pintu itu mulai menarik orang-orang yang ada di sana. Pemimpin orang-orang itu yang melihat itu pun mulai waspada dan fokus. Di saat ada pintu yang terbuka, dia lantas menyerang pintu tersebut. Dan semua pintu yang ada di sana pun terbuka dan keluar juga orang-orang yang menggunakan baju sifat di setiap pintu yang ada di sana. Dan orang yang terkena serangan yang menggunakan baju kesatria hitam adalah salah satu dari mereka. Di saat mereka semua kebingungan, Haruto yang menjadi Shiva pun muncul. 知ってる情報全部吐いてもらいますから。 Setelah membantai mereka semua, Haruto lantas mendatangi Skeneddle. Skeneddle yang menyangkal kalau itu adalah ulahnya, dia pun diberitahukan rekaman CCTV oleh Haruto. 本当に痛い目でも見るか。私を殺すのか。 Skeneddle yang panik karena takut dibunuh oleh Haruto, dia lantas mengambil sebuah kotak yang di dalamnya berisi sebuah suntikan. Lalu dia langsung menyuntik dirinya sendiri menggunakan suntikan tersebut. Dan dia pun menjadi Titan setelah disuntik. Haruto yang melihat itu pun berencana ingin segera pergi. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Charlotte. Lalu Charlotte meminta agar Haruto melawan Skeneddle yang sudah menjadi Titan dan menyelamatkannya. Haruto yang mendengar permintaan dari Charlotte, dia hanya bisa menyetujuinya. シャルのためにやるか。俺に任せろ。 Dan pertarungan pun dimulai. Setelah lengan Skeneddle terputus, tiba-tiba lengannya tumbuh kembali. Namun Charlotte yang mengetahui kalau tubuh Titan Skeneddle semakin kecil setelah beregenerasi, dia memberitahukan kepada Haruto. Haruto yang mengetahui itu pun lantas menyerang lagi. 煉獄の炎に鍛えられし千の刃。 Setelah Haruto mengalahkan Skeneddle, Charlotte pun pamit ingin tidur. 今日はとても良い夢が見られそうです。それは良かったです。 Lalu Skeneddle yang didekati oleh Haruto kini sudah menjadi orang idiot. Singkat cerita, Haruto pun menemui klonnya dan berbicara. いつの間にか他人と関わるのも悪くないって思ってるわけだ。 Setelah Haruto mengatakan itu, dia pun pergi. Di keesokan harinya, Fly dan Lisa yang masih mengumpulkan informasi, tiba-tiba mereka digoda oleh sekelompok pegundal gak jelas. Setelah membuat para pegundal itu terkapar, mereka pun menanyai pegundal-pegundal itu. Dan singkat cerita, rapat meja bundar pun digelar.
Charlotte yang mendengar informasi dari Lisa dan Fly tentang renggangnya hubungan antara raja dan ratu, ya seperti sekarang ini ya guys ya, seperti raja dan ratu yang sudah renggang dan saling serang. Anjay, ngomong apa sih, lanjut. Dia pun beranggapan kalau masalah yang dia perkirakan sudah mendekat. Lalu Charlotte juga menceritakan tentang Skenaddle yang telah melawan Haruto. Dia juga memberitahukan kalau Skenaddle adalah wakil ketua OSIS. Yang kemungkinan Skenaddle adalah alat bagi orang-orang yang lebih tinggi dan berkuasa. Dan juga alat dari ketua OSIS. Jadi dia memutuskan membuat rencana untuk memasuki akademi dan mencari informasi dari dalam. Dan nama dari rencana itu adalah Camelot. キャメロット出撃です。 Haruto yang melihat tingkah dari adiknya dan bawahannya dari CCTV hanya bisa terdiam dan semakin frustasi. Namun dia berencana akan mengawasi setiap sudut ibu kota untuk keselamatan orang-orangnya, termasuk mengawasi sang ratu. Dan season 1 dari anime ini pun bersambung.